Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Anissa Bahar dan rekan saya, Lisda Angelia. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan pengorganisasian revisi pesan bisnis. Saya share screen untuk materinya. Berikut adalah strategi efektif menyusun dan menyempurnakan pesan bisnis. Pengertian pengorganisasian pesan bisnis, yaitu proses menyusun dan menata ide-ide serta informasi secara sistematis dan logis agar pesan dapat dipahami dengan jelas oleh penerima, yaitu melibatkan pemilihan kata yang tepat dan kalimat terstruktur. Yang kedua, menggunakan outline untuk memberikan struktur yang jelas. Yang ketiga, memastikan pesan logis, runtut, dan mudah dicerna. Tujuan pengorganisasian pesan. Yang pertama adalah kejelasan pesan. Pesan mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua, efisien waktu, menghemat waktu pembaca dalam memahami. Yang ketiga, efektivitas komunikasi, yaitu untuk mencapai respon yang diinginkan. Dan yang terakhir itu kepercayaan audiens, menunjukkan profesionalisme pengirim. Manfaat pengorganisasian pesan, yaitu dibagi menjadi dua, bagi penerima dan bagi pengirim. Untuk bagi penerima, yang pertama, mudah memahami pesan. Yang kedua, hemat waktu membaca. Yang ketiga, informasi terstruktur. Bagi pengirim, yaitu terlihat profesional, pesan efektif, kredibilitas tinggi. Formulasi pesan bisnis. Tahapan formulasi itu terbagi dalam 4. Yang pertama, tentukan tujuan, apa yang ingin dicapai. Yang kedua, analisis audiens, siapa penerima pesan. Yang ketiga, identifikasi ide pokok, apa pesan utamanya. Yang keempat, pilih saluran media, bagaimana cara menyampaikannya. Untuk pengertiannya, yaitu tujuan pesan bisnis itu harus jelas dan spesifikasi, seperti memberi informasi, membujuk, atau mempromosikan goodwill, agar pesan tetap fokus dan mudah dipahami penerima. Langkah ini menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai, sehingga menghindari pesan yang ambigu atau bertele-tele. Analisis audiens, identifikasi profil audiens, mencakup usia, pengetahuan, ekspektasi, dan realisasi potensial mereka terhadap pesan. Pemahaman ini memungkinkan penyesuaian bahasa, nada, dan detail agar pesan relevan dan persuasif. Yang ketiga, identifikasi ide pokok adalah inti atau tema sentral pesan yang dikelompokkan secara logis dengan ide pendukung untuk alur yang runtut. Semua informasi harus berkaitan langsung dengan ide ini, menghindari penyimpangan dan yang membingungkan audiens. Yang terakhir adalah saluran media, seperti email, video konversi, atau memo berdasarkan tujuan, audiens, dan konteks. Misal verbal, untuk interaksi langsung, atau tertulis untuk dokumentasi. Pertimbangan kelebihan, seperti kecepatan email, dan kekurangan seperti gangguan teknis di video, untuk efektivitas penyampaian. Pembuatan draft pesan yang pertama adalah outline kerangka susunan ide utama dan pendukung logis. Yang kedua, paragraf pembuka, menarik perhatian dan jelas konteks. Yang ketiga, isi pesan. Jelaskan dengan detail data dan bukti kontrak. Yang terakhir itu kesimpulan, ringkas tindakan yang diharapkan. Tips pembuatan draft efektif itu ada 3. Yang pertama, gunakan bahasa formal, jelas, langsung, dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, hindari redundasi. Informasi berulang dapat membuat pembaca bosan. Yang ketiga, format menarik. Gunakan heading, bullets, and white space. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Lisda. Contoh 1, email bisnis profesional. Yang pertama ada subjek.
proposal kolaborasi pemasaran digital. Yang kedua ada pembuka, berisikan salam, pengenalan diri, tujuan komunikasi. Yang ketiga ada isi, detail proposal, role, timeline, serta keuntungan. Yang keempat ada penutup, call to action jelas, kontak person. Yang contoh kedua ada laporan formal perusahaan. Laporan bulanan divisi penjualan yang pertama ada ringkasan eksekutif, yaitu key highlights dan pencapaian. Yang kedua ada data dan visualisasi, berisikan grafik, tabel, serta perbandingan. Yang ketiga ada analisis detail yang berisikan penjelasan mendalam per item. Yang keempat ada rekomendasi, yaitu tindak lanjut dan strategi ke depannya. Contoh ketiga, presentasi proposal project. Yang pertama ada problem, jelaskan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua adalah solution, tawarkan solusi konkret dan inovatif. Yang ketiga ada impact, dampak positif dan benefit untuk perusahaan. Pengertian revisi pesan bisnis, proses meninjau ulang, memeriksa, dan menyempurnakan pesan yang telah dibuat untuk memastikan kualitas, kejelasan, dan efektivitas sebelum disampaikan. Meliputi yang pertama ada pemeriksaan isi, struktur, gaya, dan format. Yang kedua ada memastikan bebas dari kesalahan grammar dan ejaan. Yang ketiga meningkatkan dampak dan profesionalisme pesan. Tujuan menyunting pesan bisnis. Yang pertama ada edit substansi, yang berisikan isi pesan akurat, lengkap, serta faktual. Yang kedua ada edit organisasi, struktur logis, alur jelas, teratur. Yang ketiga edit gaya dan tone, pilihan kata tepat, kalimat efektif. Yang keempat ada edit mekanik, grammar, ejaan, tanda baca, dan format. Manfaat penyuntingan pesan, meningkatkan kualitas penyunting. Satu, memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan alur logis sehingga pesan menjadi jelas, ringkas, dan mudah dipahami audiens. Proses ini menghilangkan ambiguitas, membuat informasi lebih akurat dan relevan dengan tujuan awal. Yang kedua, meningkatkan kredibilitas. Pesan yang disunting dengan baik membangun kepercayaan penerima karena tampak teliti dan profesional, menghindari kesan yang ceroboh. Kredibilitas mengirim terdongkrak saat pesan bebas dari kesalahan, memperkuat citra organisasi. Yang ketiga ada meningkatkan profesionalisme. Penyuntingan mencerminkan standar tinggi dalam komunikasi bisnis, seperti nada sopan dan format rapi, dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas. Hal ini mendukung pencapaian tujuan bisnis dengan membuat pesan lebih persuasif dan sesuai norma profesional. Kesimpulan presentasi, pengorganisasian dan revisi pesan bisnis yang efektif adalah kunci untuk komunikasi yang jelas, profesional, dan menghasilkan respon positif dari audiens. Dan berikut ada beberapa pertanyaan serta jawaban dari kelompok lainnya. Ada 3 pertanyaan, 2 dan 3. Terima kasih Mbak Lisda Angelia atas penyampaiannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.